Hai teman-teman, nama saya Amelia Aryani. Di video kali ini saya akan membahas tentang sistem pendidikan di Korea Utara. Nah, teman-teman pasti penasaran dong gimana sistem pendidikan di negara Korea Utara yang terkenal otoriter dan tertutup itu. Nah, tonton video ini sampai habis ya. Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara adalah sebuah negara di Asia Timur. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Korea Utara merupakan negara yang dikenal tertutup dan juga otoriter di dunia. Namun tidak hanya sebatas itu, fakta lainnya adalah bahwa Korea Utara adalah salah satu negara yang paling melek huruf di dunia dengan porsi 99%. Dari fakta tersebut bahwa tingkat melek huruf di negara ini tinggi, maka bisa kita katakan bahwa pendidikan di sana juga tinggi tingkatnya, bahkan tingkat dunia. Lantas, apa yang membuat pendidikan di Korea Utara maju dan bagaimana sistem pendidikan di sana? Mari kita bahas dalam video ini. Sistem pendidikan di Korea Utara. Pendidikan di Korea Utara adalah sekolah universal dan didanai oleh pemerintah. Anak-anak menjalani 1 tahun taman kanak-kanak, 4 tahun pendidikan dasar, 6 tahun pendidikan menengah, dan kemudian lanjut ke universitas. Pada tahun 1988, UNESCO melaporkan bahwa Korea Utara memiliki 35.000 sekolahan taman kanak-kanak, 60.000 sekolah dasar, 111.000 sekolah menengah, dan 23.000 perguruan tinggi dan universitas. Pertama, wajib belajar. Wajib belajar di Korea Utara ditempuh dalam 11 tahun dengan urutan 1 tahun prajenjang sekolah, 4 tahun pendidikan dasar, dan 6 tahun pendidikan menengah. Selepas menempuh wajib belajar 11 tahun, seluruh siswa diberikan kebebasan untuk melanjutkan pendidikan tinggi atau tidak. Namun demikian, semua siswa akan diwajibkan untuk menempuh pendidikan wajib militernya selama 5 tahun. Yang kedua, pelajaran wajib. Di Korea Utara, pelajaran bahasa Korea dan doktrin tentang pemimpinnya menjadi pelajaran utamanya. Bahkan terdapat mata pelajaran Kim Jong-un yang harus dipelajari selama 3 tahun dan harus menghafalkan pidato-pidato pemimpin negara tersebut yang ditujukan untuk menumbuhkan kecintaan pada Korea Utara dan pemimpinnya. Yang ketiga, pengetahuan dunia luar. Korea Utara yang secara ketat memberikan beragam informasi dunia luas kepada para siswanya. Tidak hanya itu, akses untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan dari luar juga sangat dibatasi. Yang keempat, basis internet. Utamanya negara yang berkembang atau maju, sekolah sudah menerapkan akses internet bebas dan terukur, di mana seluruh siswa mendapatkan kebebasan akses internet yang digunakan untuk belajar maupun mendapatkan informasi lainnya yang semakin luas. Namun, beda halnya dengan negara Korea Utara, di mana negara memiliki peranan penting untuk mengunci rapat akses internet bagi para siswanya dan rakyatnya, sehingga akses informasi dunia luar tidak pernah dinikmati para pelajar dan juga rakyatnya. Namun, bicara teknologi, para pelajar tentunya dibekali dengan hal yang baik. Hal ini dimaksudkan agar para pelajar dapat atau mampu menciptakan inovasi teknologi untuk mendukung dunia militer di Korea Utara tersebut. Yang kelima, adopsi sistem pendidikan. Di Korea Utara, di mana akses informasi dunia luar dikunci rapat, dan Korea Utara tidak melakukan adopsi, tetapi menciptakan sistem pendidikannya sendiri dan mengedepankan pendidikan doktrin bagi para siswanya. Tidak hanya itu, pemerintah Korea Utara mengatur segalanya, mulai dari pelajaran yang diberikan hingga aturan khusus buat para siswanya. Misalnya, pakaian yang digunakan, ada pendidikan sosial. Pendidikan ini mencakup kegiatan ekstrakurikuler, kehidupan keluarga, dan jangkauan hubungan manusia dalam masyarakat Korea Utara. Perhatian diberikan pada pengaruh lingkungan sosial pada anak yang sedang tumbuh dan perannya dalam mengembangkan karakternya. Ide pendidikan sosial adalah untuk menyediakan lingkungan yang dikendalikan dengan hati-hati
di mana anak-anak terisolasi dari pengaruh yang tidak direncanakan. Menurut seorang pejabat Korea Utara yang diwawancarai, pendidikan sekolah tidak cukup untuk mengubah generasi muda menjadi orang-orang yang berpengetahuan, berbudi luhur, dan sehat jasmani. Setelah sekolah, anak-anak kita memiliki banyak waktu luang. Jadi, penting untuk mengatur sepulang sekolah mereka secara efisien. Ada fasilitas budaya seperti perpustakaan dan museum, monumen dan situs sejarah Revolusi Korea, dan media massa yang didedikasikan untuk melayani tujuan pendidikan sosial. Korea Utara membandingkan sistem pendidikan dengan standar ideal yang dianut oleh pedoman internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Hak Anak (CRC). Yang ketiga, pendidikan yang lebih tinggi. Institusi pendidikan tinggi yang ada di Korea Utara antara lain: pertama, perguruan tinggi pelatihan guru dengan kursus 4 tahun untuk mempersiapkan instruktur taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan menengah. Yang kedua, perguruan tinggi sekolah maju dengan kursus 2 atau 3 tahun. Yang ketiga, sekolah kedokteran dengan kursus 6 tahun. Yang keempat, perguruan tinggi khusus untuk sains dan teknik, seni, musik, dan bahasa asing. Dan yang terakhir, pendidikan perguruan tinggi dan akademi militer. Persaingan untuk masuk perguruan tinggi sangat ketat. Menurut seorang sarjana Korea Amerika yang mengunjungi universitas, hanya 1 siswa yang diterima setiap 5 atau 6 yang melamar. Kriteria penting untuk masuk adalah nilai sekolah menengah atas, meskipun kriteria politik juga merupakan faktor utama dalam seleksi. Seseorang yang ingin diterima di institusi pendidikan tinggi manapun harus dinominasikan oleh Komite Rekomendasi Perguruan Tinggi lokal sebelum disetujui oleh komite tingkat kabupaten dan provinsi. Nah, gimana teman-teman? Itu tadi sedikit penjelasan tentang sistem pendidikan di Korea Utara. Sebelumnya saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.